Sore itu, sinar matahari menembus sela-sela tirai ruang tamu, memantulkan cahaya lembut ke permukaan meja makan yang baru saja dibersihkan. Aroma tumisan bawang putih dan sambal terasi memenuhi udara. Menguar dari dapur kecil yang terletak di bagian belakang rumah, Rina berdiri di depan kompor, mengenakan daster bermotif bunga-bunga dengan rambut yang diikat seadanya. Sesekali ia mengusap keringat di keningnya dengan punggung tangan, lalu menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 6:30. Dimas belum pulang, Rina sudah terbiasa dengan itu. Belakangan, suaminya memang sering pulang larut malam dengan alasan lembur atau ada urusan kantor mendesak. Awalnya Rina percaya, sebab Dimas memang bekerja di perusahaan properti yang kadang menuntut waktu lebih. Tapi entah kenapa, rasa sepi mulai sering menyelip di hatinya. Meski begitu, ia tetap berusaha tersenyum. Ia tidak mau berpikir buruk. Ia percaya rumah tangga harus dijaga dengan sabar dan doa. Bukan dengan kecurigaan. Rumah mereka kecil, tapi selalu terasa hangat. Dindingnya berwarna krem dengan beberapa figura kecil berisi foto pernikahan mereka, dan satu foto besar menampilkan keduanya berdiri di depan pohon Kamboja yang tumbuh di halaman belakang. Pohon itu adalah simbol kenangan, ditanam oleh Rina sendiri di bulan pertama pernikahan mereka. Waktu itu, Dimas tertawa kecil sambil menatap istrinya yang kotor-kotoran menimbun tanah. "Kamu ini, Rin, masa pengantin baru malah sibuk nanam pohon?" ujarnya menggoda. Rina hanya tersenyum dan menjawab, "Biar nanti kalau kita tua, kita masih bisa duduk di bawahnya sambil minum teh kini." Setiap kali Rina melihat pohon Kamboja itu, dadanya terasa hangat sekaligus sesak. Sudah 3 tahun berlalu sejak hari mereka menanamnya, dan bunga-bunga putihnya selalu bermekaran tanpa henti. Pohon itu seakan menjadi saksi bisu atas kehidupan rumah tangga mereka, yang perlahan mulai terasa dingin. Suara motor berhenti di depan rumah membuat Rina tersentak kecil. Saya segera mematikan kompor dan merapikan rambutnya. Pintu terbuka. Dimas masuk sambil melepas sepatu dengan wajah lelah. "Sudah makan, Mas?" tanya Rina lembut, sambil membawa sepiring nasi ke meja makan. Dimas hanya mengangguk tanpa menatapnya. Ia duduk, membuka kancing ke mejanya, dan mulai makan tanpa banyak bicara. Rina duduk di seberang, memperhatikan gerak-geriknya. "Tadi di kantor sibuk banget ya?" tanyanya lagi, mencoba mencairkan suasana. Iya, banyak proyek baru yang harus aku urus," jawab Dimas singkat. Rina mengangguk, hatinya ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, Dimas tidak suka diinterogasi sepulang kerja. Ia hanya bisa berharap setelah makan, suaminya akan bercerita seperti dulu. Namun malam itu tetap hening, hanya terdengar bunyi sendok bertemu piring dan suara jangkrik dari halaman belakang. Setelah makan, Dimas langsung menuju kamar dan rebahan sambil memainkan ponselnya. Rina membereskan meja, mencuci piring, lalu duduk di ruang tamu sambil menatap televisi yang hanya menayangkan berita malam, tapi pikirannya melayang ke banyak hal. Tentang bagaimana dulu Dimas begitu perhatian, sering mengajaknya jalan sore, atau sekadar makan bakso di pinggir jalan. Sekarang, semua itu seperti lenyap di telan rutinitas. Meski begitu, Rina tetap mencoba bersyukur. Ia tahu banyak pasangan lain yang tak seberuntung dirinya. Ia masih punya suami, rumah, dan kehidupan yang stabil. Ia masih bisa tertawa bersama tetangga, masih bisa membuat kue untuk anak-anak di sekitar rumah. Ia percaya mungkin Dimas hanya sedang lelah. Keesokan harinya seperti biasa, Rina bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan, menyapu halaman, lalu menyiram tanaman. Pohon Kamboja di belakang tampak berembun, daunnya basah oleh sisa hujan semalam. Di bawah pohon itu, Rina menaruh kursi bambu kecil dan duduk sebentar sambil menikmati udara pagi. Ia menatap langit dan berdoa pelan, meminta agar rumah tangganya selalu diberi ketenangan. Dimas keluar dengan tergesa-gesa, mengenakan kemeja biru muda dan parfum yang wanginya baru. Rina memperhatikan, sedikit heran, sebab parfum itu baru dibelinya minggu lalu. Dan biasanya Dimas jarang peduli dengan hal semacam itu. "Mas, nanti pulang jam berapa?" tanyanya lembut sambil menyodorkan bekal. "Belum tahu, ada rapat sore, mungkin agak malam," jawab Dimas tanpa menatapnya. Rina hanya mengangguk. Senyum kecilnya tampak dipaksakan. Ia menatap punggung suaminya yang melangkah pergi, lalu menarik napas panjang. Ada perasaan aneh di dadanya, tapi ia memilih menepisnya. Hari itu,
Rina menghabiskan waktu dengan membersihkan rumah dan membuat kue talam pesanan tetangga. Saat sore tiba, ia duduk di teras menunggu Dimas pulang seperti biasa. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Namun bayangan suaminya belum juga tampak. Ia menyalakan televisi, tapi pikirannya tak tenang. Ia mencoba menelepon, tapi hanya terdengar nada sambung yang panjang. Akhirnya suudinan meskaki nesadin. Kira sekitar pukul 10, suara motor itu terdengar lagi. Dimas datang dengan wajah datar, langsung menuju kamar tanpa bicara. Rina mengikuti dengan pelan, "Mas, udah makan?" "Udah tadi makan di luar sama teman kantor." "Teman kantor siapa?" "Ya teman-teman biasa, kenapa sih nanya terus?" Dimas mulai meninggikan suara. Rina terdiam. Ia siada ingin memperpanjang masalah. "Enggak, cuma khawatir aja," katanya pelan. Dimas mendengus dan berbaring membelakangi istrinya. Dalam kegelapan kamar, Rina menatap punggung lelaki itu lama sekali. Dulu, setiap malam mereka selalu berpelukan sebelum tidur. Kini jarak di antara mereka terasa lebih dingin dari udara malam. Malam semakin larut, Rina memejamkan mata, mencoba tidur, tapi matanya tetap terbuka. Dari jendela, ia melihat bayangan pohon Kamboja bergoyang tertiup angin. Bunga-bunganya jatuh satu persatu ke tanah. Ada suara halus seperti bisikan daun. Rina tersenyum kecil, mencoba menenangkan diri. "Bunga ini saksi cinta kita, Mas." Bisiknya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hati, entah mengapa ada firasat yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang dingin merambat di dadanya. Setiap kali memandangi pohon Kamboja itu, seolah-olah pohon itu tahu bahwa kebahagiaan yang ia pertahankan dengan sabar sedang menuju akhir yang menyakitkan, dan malam itu untuk pertama kalinya Rina bermimpi aneh dalam tidurnya. Ia melihat dirinya berdiri di bawah pohon Kamboja yang sama, tapi bunganya berwarna merah darah. Dari tanah di bawahnya, ada tangan yang mencoba meraih kakinya. Ia terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia menatap keluar jendela. Pohon itu berdiri tenang, tapi entah mengapa, aromanya terasa lebih kuat dari biasanya. Rina menarik selimut, berusaha tidur kembali. Ia tidak tahu bahwa mimpi itu adalah pertanda, bahwa kebahagiaan sederhana yang selama ini ia pelihara sebentar lagi akan hancur, perlahan, tanpa sempat. Ia mengerti kapan tepatnya cinta berubah menjadi petaka. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Rina menatap pohon Kamboja di halaman belakang dari jendela kamarnya. Bunga-bunga putih itu masih bermekaran seperti biasa. Tapi entah mengapa, wangi yang biasanya menenangkan kini justru membuat dadanya sesak. Ia masih teringat dengan mimpi aneh malam itu. Tentang tangan yang muncul dari tanah, menggenggam kakinya erat. Ia mencoba menepisnya sebagai bunga tidur, tapi firasat tidak enak itu terus mengusik pikirannya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Dimas pergi pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Namun kali ini ada kebiasaan baru yang tak pernah Rina lihat sebelumnya. Dimas kini selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Bila ada pesan masuk, ia buru-buru membaca dan membalasnya. Sambil memunggungi Rina, kadang ia tersenyum kecil tanpa alasan. Lalu segera menyembunyikan ponselnya di saku. Rina memperhatikan semua itu dalam diam, menelan rasa penasaran yang semakin menumpuk di dada. Suatu sore, Rina sedang menjemur pakaian ketika telepon rumah berdering. Ia segera masuk dan mengangkatnya. Dari seberang, terdengar suara laki-laki dengan logat ceria. "Selamat sore, Bu Rina, saya Darto, teman kantor Mas Dimas," katanya. "Oh iya, Mas Darto, ada apa ya?" jawab Rina sopan. "Cuma mau nitip bilang ke Mas Dimas, besok rapatnya diundur ke jam 10. Soalnya Livia baru pulang dari cabang Sleman, katanya mau langsung presentasi." Rina terdiam sejenak. Nama itu, Livia, terasa asing di telinganya. Dia mencoba menahan diri agar nada suaranya tetap tenang. "Livia?" tanyanya pelan. "Iya, Bu, karyawan baru di kantor. Cantik, pinter, orangnya rame banget. Wah, Mas Dimas beruntung banget dapat partner kerja seaktif dia," jawab Darto sambil tertawa kecil sebelum menutup telepon. Setelah sambungan berakhir, Rina berdiri terpaku di ruang tamu. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Karyawan baru, cantik, partner kerja Dimas. Ia mencoba mengusir pikiran buruk, tapi hatinya mulai berdebar. Sejak kapan Dimas punya partner kerja bernama Livia? Kenapa selama ini tak pernah bercerita? Malamnya,
Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Rina menyiapkan makan malam dengan hati-hati. Berharap suasana bisa hangat seperti dulu, ia ingin menanyakan dengan lembut tentang Livia. Bukan menuduh, hanya sekadar ingin tahu. "Mas, tadi di kantor katanya ada rapat ya?" tanya Rina sambil menuangkan sayur ke mangkuk. "Iya," jawab Dimas singkat tanpa menatapnya. "Sama siapa aja?" "Ya biasa timku, kenapa nanya?" Rina tersenyum tipis. "Tadi Mas Darto telepon. Katanya rapat diundur karena Livia baru balik dari Sleman." Sendok di tangan Dimas berhenti sejenak, wajahnya tampak kaku, sebelum akhirnya tertawa hambar. "Oh, itu Livia anak baru, kenapa emangnya?" "Enggak, cuma nanya aja. Katanya kamu sering kerja bareng ya?" Nada Dimas berubah tajam. "Loh, kamu ini kok kayak nyelidik? Jangan bikin masalah dari hal sepele, Rin." Rina tercekat. Ia hanya ingin berbicara. Tapi jawaban suaminya membuat hatinya menciut. "Aku cuma nanya, Mas, takutnya aku salah paham aja." "Ya udah, jangan dibesar-besarin." Dimas menyingkirkan piringnya dan berdiri, meninggalkan Rina sendirian di meja makan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Hari demi hari, perubahan Dimas makin terasa. Ia mulai sering mengenakan kemeja baru, memotong rambut lebih rapi, dan mengganti parfum. Sesekali Rina mendengar ia bersenandung kecil sambil bersiap-siap ke kantor. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Namun begitu Rina bertanya, Dimas langsung bersikap dingin suatu sore. Rina mengantarkan bekal ke kantor Dimas. Karena hujan deras membuatnya khawatir suaminya belum makan, ia datang tanpa memberi kabar lebih dulu. Kantor itu tidak terlalu besar, dan resepsionis menyambutnya dengan ramah. "Mas Dimas masih di ruang rapat, Bu. Tapi kalau mau, bisa dititipkan saja." Rina mengangguk. "Enggak apa-apa. Saya tunggu aja sebentar." Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Dari celahnya, Rina melihat Dimas berjalan keluar bersama seorang perempuan muda, berambut panjang, mengenakan blazer hitam dan rok selutut. Wajahnya cantik, senyumnya lebar. Rina tidak perlu bertanya siapa dia. Instingnya langsung tahu. Itulah Livia. Mereka tertawa kecil sambil membicarakan sesuatu, dan Rina melihat tangan perempuan itu sesekali menyentuh lengan Dimas dengan akrab. Rina menunduk cepat-cepat dan menyerahkan bekal kepada resepsionis, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Hujan turun deras di luar, dan air matanya bercampur dengan rintik hujan di pipi. Dalam hati ia berusaha menenangkan diri. Mungkin mereka hanya rekan kerja, mungkin memang dekat karena urusan kantor. Tapi mengapa Dimas tak pernah bercerita tentang perempuan itu? Malamnya, Rina mencoba berbicara dengan Dimas sekali lagi. "Mas, aku tadi ke kantormu," ucapnya lirih. Dimas yang sedang menonton televisi menoleh sekilas. "Ngapain ke kantor?" "Aku cuma mau nganter bekal. Tapi aku lihat kamu sama Livia." "Rin," Dimas memotong dengan nada tinggi. "Kamu tuh kenapa sih? Semua hal kamu curigain. Aku kerja sama dia." "Iya. Terus kenapa? Mau aku berhenti kerja?" Rina menunduk. "Aku cuma ngerasa kamu berubah, mah. Yang berubah tuh kamu. Dikit-dikit curiga, dikit-dikit nanya. Aku capek," bentak Dimas. Lalu membanting remote ke meja dan masuk ke kamar, meninggalkan Rina di ruang tamu dengan perasaan hancur. Malam itu Rina menangis diam-diam. Ia memeluk bantal, mencoba menahan suara agar tak terdengar. Dalam hati ia bertanya, apa salahnya mencintai seseorang terlalu dalam? Ia mengingat masa-masa ketika Dimas melamarnya, berjanji akan selalu melindungi dan mencintainya, janji yang kini terasa seperti omong kosong belaka. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, Dimas semakin jarang pulang. Kadang ia menginap di luar dengan alasan dinas luar kota. Rina berusaha mempercayainya, tapi lubuk hatinya menolak. Suatu malam, ketika Dimas tertidur di sofa karena terlalu lelah, ponselnya tergeletak di meja. Rina menatapnya lama. Hatinya berdebar kencang antara ingin dan takut membuka, tapi akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia mengambil ponsel itu perlahan. Jari-jarinya gemetar, layar terkunci, tapi saat ia tekan tombol notifikasi, satu pesan muncul di layar, dari nama yang tak asing lagi. Livia. Malam itu Rina duduk di ruang tamu, masih memandangi ponsel Dimas yang kini tergeletak di meja. Setelah ia letakkan kembali dengan hati bergetar, pesan dari Livia terus terbayang di kepalanya, berulang-ulang seperti gema yang tak mau hilang. "Aku nggak akan bisa lupa caramu peluk aku." Kalimat sederhana itu menoreh luka paling dalam di hatinya. Ia ingin marah,
Tapi yang muncul justru tangis sunyi yang tak kunjung berhenti. Ia mencintai Dimas dengan seluruh jiwa. Ia memberikan segalanya, waktu, tenaga, bahkan mimpinya sendiri. Rina dulu ingin melanjutkan kuliah, tapi memilih berhenti karena ingin fokus membangun keluarga bersama suaminya. Dan kini, keluarga yang ia jaga dengan sepenuh hati hancur karena kehadiran seorang perempuan lain. Keesokan paginya, Rina menatap cermin lama di kamar, matanya sembab, wajahnya pucat. Ia menyalakan kompor, menyiapkan sarapan seperti biasa meski hatinya kosong. Ketika Dimas keluar dari kamar dengan pakaian kerja, Rina memberanikan diri berbicara. "Mas," ucapnya pelan, "boleh nggak kita ngobrol sebentar? Aku cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dimas menatapnya sebentar, lalu menghela napas berat. "Rin, aku lagi nggak mau ribut pagi-pagi. Aku udah bilang nggak ada apa-apa, tapi aku lihat sendiri." "Mas, aku baca pesannya." Suara Rina bergetar. Dimas berhenti, matanya menajam. "Kamu buka ponselku?" Rina menunduk. "Aku nggak sengaja, aku cuma apa? Nyadap aku?" Curigain aku terus. "Kamu tahu nggak, aku capek hidup sama orang yang nggak percaya." Nada Dimas meninggi, membuat Rina mundur setapak. Tangannya gemetar, air mata menetes tanpa bisa ditahan. "Aku percaya sama Mas, tapi tolong jujur. Siapa Livia itu?" Dimas diam sejenak lalu membuang muka. "Dia cuma teman kerja, udah. Jangan bahas lagi." Rina tahu suaminya berbohong, tapi ia tidak ingin memperkeruh suasana. Ia hanya ingin suaminya kembali seperti dulu. Lelaki lembut yang selalu menatapnya penuh kasih. Namun semakin keras ia mencoba mendekat, semakin jauh Dimas menarik diri. Hari-hari berikutnya terasa berat. Dimas kini lebih sering tidur di ruang tamu. Kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Rina menunggu setiap malam di depan jendela, berharap suara motor itu kembali terdengar, tapi yang datang hanya keheningan. Setiap pagi ia bangun dengan mata sembab, mencoba tetap kuat di hadapan tetangga yang sering bertanya, "Mas Dimas keluar kota lagi, Bu?" Rina hanya tersenyum, menjawab dengan kebohongan kecil yang ia yakini adalah bentuk perlindungan terakhir bagi harga dirinya. Suatu sore Rina mengambil keputusan yang berat. Ia ingin menemui Livia, bukan untuk marah, bukan untuk memaki, tapi untuk memohon agar perempuan itu menjauh dari suaminya. Ia percaya mungkin dengan bicara baik-baik, semua bisa selesai tanpa kehancuran yang lebih besar. Ia menunggu di depan kantor tempat Dimas bekerja. Setelah beberapa jam, ia melihat sosok Livia keluar bersama dua rekan kerjanya. Livia mengenakan pakaian rapi, rambut tergerai sempurna, dan tawa kecilnya terdengar ringan. Setelah teman-temannya pergi, Rina mendekat dengan langkah hati-hati. "Permisi, kamu Livia ya?" Livia menoleh. "Iya, saya. Ibu siapa ya?" "Saya, Rina, istri Dimas." Senyum Livia perlahan memudar, berganti dengan tatapan dingin yang sulit dibaca. "Oh, dan istri," katanya pelan, seolah sedang mengeja kata itu. "Aku cuma mau ngomong sebentar. Aku tahu kamu teman kerja Dimas. Tapi, tolong jangan terlalu dekat. Kami lagi ada masalah, dan aku masih pengen rumah tangga ini baik-baik aja." Livia tertawa kecil, senyum sinis terselip di bibirnya. "Bu Rina, Dimas itu laki-laki dewasa. Kalau dia bahagia sama saya, itu karena mungkin dia udah nggak bahagia di rumah. Jangan ngomong gitu. Aku masih istrinya. Aku masih berusaha." "Berusaha? Dari cara ibu berpakaian aja kelihatan kok. Dimas butuh sesuatu yang berbeda. Ibu terlalu sederhana," ucap Livia tanpa malu. "Kadang, cinta itu mati kalau terus dikurung sama kebiasaan lama. Mungkin udah waktunya Dimas cari yang lain." Rina terpaku. Setiap kata terasa seperti pisau menusuk dadanya. Ia ingin membalas, tapi suaranya lenyap di tenggorokan. Livia memandangnya dengan tatapan puas, lalu melangkah pergi meninggalkan Rina berdiri di trotoar, menggenggam erat ujung jilbabnya sambil menahan tangis. Malamnya Rina kembali ke rumah dengan langkah gontai. Di ruang tamu, Dimas sudah duduk sambil menonton televisi. Ia tidak menoleh saat Rina masuk. "Kamu ketemu Livia ya?" tanya Dimas tanpa ekspresi. Rina terkejut. "Kamu tahu?" Dia cerita. "Katanya kamu datangin dia di depan kantor, kamu malu-maluin aku, Rin." "Aku cuma pengen jelasin, Mas. Aku pengen dia mundur, aku..." "Cukup," bentak Dimas. "Kamu tuh nyusahin aja. Nggak bisa diam, nggak bisa ngerti perasaanku." Rina terdiam, menatap suaminya dengan air mata yang tak sanggup dibendung lagi. "Aku ngerti, Mas, tapi aku cuma pengen kamu balik. Aku masih cinta." Cinta itu udah nggak cukup."
Dimas melempar remote ke meja dengan keras, lalu berdiri dan masuk ke kamar, meninggalkan Rina sendirian di ruang tamu yang sunyi. Sejak malam itu Dimas benar-benar berubah. Ia jarang menyapa, jarang makan masakan Rina, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Jika pulang, ia hanya tidur di sofa. Rina semakin kehilangan arah. Ia berdoa setiap malam, menangis di sajadah, memohon agar Tuhan menyentuh hati suaminya. Tapi seolah-olah doa-doa itu menggantung di udara, tak pernah sampai. Suatu malam, sekitar pukul 9, Dimas pulang dengan bau parfum yang asing. Rina menatapnya dari ruang makan. "Mas, kamu dari mana?" "Dari kantor." "Tapi kantor udah tutup jam 5. Dimas menoleh tajam. "Kamu nyindir?" "Aku cuma nanya." "Udahlah Rin, aku males ngomong sama kamu." Rina menunduk, menggenggam sendok erat-erat hingga tangannya gemetar. Ia menatap punggung Dimas yang melangkah ke kamar mandi sambil membawa ponselnya. Lalu tertawa kecil di dalam sana. Tawa yang bukan untuknya lagi. Hari berganti minggu dan Rina semakin terpuruk. Satu-satunya tempat ia bisa menenangkan diri adalah di bawah pohon Kamboja di halaman belakang. Setiap pagi ia duduk di sana, berbicara pada dirinya sendiri, berharap keajaiban datang. Tapi keajaiban itu tak pernah muncul. Yang datang hanyalah rasa sepi yang makin menekan. Sementara itu, di tempat lain, Dimas dan Livia menikmati malam mereka di sebuah kafe pinggir jalan. Livia menyandarkan kepalanya di bahu Dimas sambil tertawa kecil. "Kamu yakin nggak bakal balik ke dia?" Dimas menghela napas, menatap secangkir kopi di depannya. "Nggak ada yang bisa aku balikin, rumah itu cuma bikin aku sesak." Livia tersenyum licik. "Kalau gitu, mungkin kita harus cari cara biar dia nggak ganggu kamu lagi." Dimas menatap Livia, seolah tak percaya dengan maksud kata-katanya, tapi ketika perempuan itu menggenggam tangannya erat dan berbisik di telinga, "Aku bisa bantu kamu, Mas. Selamanya kita cuma berdua." Dimas tidak menolak, ia hanya diam, menatap hujan di luar jendela yang menetes perlahan, seolah menyembunyikan niat gelap yang mulai tumbuh di hatinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, cinta yang dulu tulus berubah bentuk, menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dendam dan dosa yang akan menuntut darah sebagai penebusnya. Kalimat itu seolah menjadi kenyataan ketika langit mendung menggantung di atas rumah kecil mereka. Di pinggiran kota, hujan turun pelan, membasahi halaman yang sunyi, dan aroma Kamboja di belakang rumah menguar samar. Rina duduk di ruang tamu, memandangi jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dimas belum pulang lagi. Sudah 3 malam berturut-turut ia pulang larut, kadang bahkan tidak tidur di rumah sama sekali. Rina mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin suaminya benar-benar sibuk. Tapi hatinya tahu, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Malam itu, entah mengapa, firasat buruk begitu kuat menghantam dadanya. Sekitar setengah jam kemudian, suara mesin mobil terdengar dari luar. Rina buru-buru berdiri, menyingkap tirai, dan melihat lampu mobil berhenti tepat di depan rumah. Tapi bukan itu yang membuatnya tertegun. Dari dalam mobil, 2 sosok keluar, Dimas dan seorang wanita bergaun merah yang tak lain adalah Livia. Mereka tertawa kecil, tangan mereka sempat bersentuhan. Sebelum akhirnya Dimas membuka pintu pagar, Rina merasakan darahnya mendidih. Ia membuka pintu rumah dengan hentakan keras, "Mas Dimas." Suaranya pecah dalam kemarahan. Dimas dan Livia sontak terkejut. Tatapan Dimas berubah tegang, sementara Livia malah tersenyum sinis. "Loh, ibu belum tidur?" ucap Livia dengan nada mengejek. "Keluar dari rumah saya." Rina berteriak, wajahnya memerah menahan emosi. "Rin, cukup!" bentak Dimas, melangkah cepat ke dalam rumah, menarik tangan Livia agar masuk. "Kamu jangan bikin malu ya." "Malu? Kamu bawa perempuan lain ke rumah ini, Mas. Rumah yang kita bangun bareng, yang tiap batanya aku kumpulin dari gajimu yang dulu cuma cukup buat bayar kontrakan. Dan kamu bilang aku yang bikin malu?" Dimas menatapnya dengan pandangan dingin. Wajahnya keras seperti batu. "Aku udah nggak tahan, Rin. Kamu bikin rumah ini kayak penjara. Aku cuma pengen bahagia." Rina menatapnya tidak percaya. "Bahagia? Dengan dia? Setelah semua yang aku lakuin buat kamu?" Livia tertawa kecil. "Udahlah Bu, Dimas itu udah milih. Ibu yang nggak bisa nerima aja." Rina menampar Livia spontan, keras membuat pipi wanita itu memerah. Livia memekik, dan Dimas langsung mendorong Rina dengan kasar hingga ia terjatuh ke lantai. "Cukup. Jangan pernah sentuh dia."
Teriak Dimas. Rina terisak, memegangi lengannya yang sakit. Mas Jo, kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin sekarang? Aku sadar, Rin, aku udah capek. Aku mau hidup tanpa kamu. Kata-kata itu seperti pisau terakhir yang menusuk jantung Rina. Air matanya mengalir deras, tapi amarahnya tak lagi bisa dibendung. Ia berdiri dengan gemetar, menatap Dimas dengan mata merah basah. Kalau kamu benar-benar mau ninggalin aku, silakan. Tapi jangan pernah injak rumah ini lagi. Livia mendesis tajam. Kita nggak perlu izin dari kamu, Bu Rina. Dimas menoleh ke Livia. Kamu tunggu di mobil. Tapi sekarang, bentak Dimas dengan suara yang tak pernah terdengar sebelumnya. Livia pun berjalan keluar dengan wajah kesal, meninggalkan mereka berdua dalam suasana tegang yang mencekik. Begitu pintu tertutup, Dimas menatap Rina tajam. Kamu puas kan? Bikin aku malu di depan dia. Rina menatapnya dengan luka yang dalam. Aku nggak peduli kamu malu atau enggak. Aku cuma pengen kamu ingat aku istrimu. Aku bukan orang asing. Dimas menghela napas panjang, tapi tatapannya tak lagi punya kasih. Kamu nggak ngerti ya, aku udah nggak cinta sama kamu, Rin. Ucapan itu menghantam Rina lebih keras dari tamparan apapun. Ia melangkah mendekat, berusaha menyentuh lengan Dimas. Tapi aku masih cinta kamu. Udah cukup. Tangan Dimas menepisnya kasar. Rina terhuyung. Tubuhnya membentur meja makan, hingga piring-piring jatuh berantakan. Tiba-tiba suasana berubah. Napas Dimas memburu, matanya liar. Entah apa yang merasuki dirinya malam itu, tapi tatapan itu bukan lagi milik suami yang pernah Rina kenal. Ia menatap Rina seperti menatap musuh. Mas, tolong jangan begini. Aku cuma mau. Belum sempat ia melanjutkan. Dimas melangkah cepat dan menamparnya keras hingga Rina jatuh ke lantai. Ia menjerit pelan, lalu mencoba bangkit, tapi Dimas menarik rambutnya, menyeretnya ke arah dapur. Mas, lepasin. Kamu kenapa? Sayang, Rin. Dimas mendorongnya ke lantai dapur. Rina menatapnya dengan ketakutan, mencoba merangkak menjauh, namun Dimas melangkah cepat dan menindih tubuhnya. Tangannya menutup leher Rina, mencekik dengan kekuatan penuh. Rina berusaha melawan, memukul dada Dimas, mencakar wajahnya. Tapi kekuatan suaminya jauh lebih besar. Mas, kisahku, nggak bisa napas. Rina berbisik, air matanya bercampur dengan peluh. Tapi Dimas tak berhenti. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras. Hingga akhirnya, dalam sisa tenaga, Rina meraih piring yang pecah di lantai dan menggoreskan ke lengan Dimas. Lelaki itu mengerang kesakitan, tapi justru semakin marah. Ia mengambil bantal sofa yang tergeletak di kursi dekat dapur, lalu menekannya kuat-kuat ke wajah Rina. Jeritan terakhir Rina tertahan di bawah bantal itu. Tangannya bergerak liar, mencoba melepaskan diri. Namun perlahan-lahan gerakannya melemah. Matanya terbuka lebar, memantulkan bayangan suaminya sendiri. Lelaki yang dulu ia cintai dengan tulus, sampai akhirnya tubuhnya tak lagi bergerak hening. Dimas terdiam beberapa detik, napasnya berat, wajahnya pucat. Ia menjatuhkan bantal itu, menatap tubuh istrinya yang kini terkulai di lantai. Rin, suaranya serak tapi tak ada jawaban. Ia mengguncang tubuh itu pelan. Rin, bangun, aku nggak sengaja. Tapi Rina tak lagi bernyawa. Panik mulai menyelimuti Dimas. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir sambil memegang kepala. Tubuhnya gemetar hebat. Astaga, aku bunuh dia. Gumamnya pelan. Hujan di luar semakin deras. Dimas menatap ke arah jendela belakang, tempat pohon Kamboja itu tumbuh. Pohon yang dulu mereka tanam bersama, yang menjadi saksi janji mereka di awal pernikahan. Perlahan ide gila muncul di kepalanya malam itu. Dengan tubuh berlumuran peluh dan darah, Dimas menyeret tubuh Rina keluar rumah. Ia menggali tanah di bawah pohon Kamboja. Dengan sekop tua, tanahnya lembek karena hujan. Tangannya gemetar, tapi ia terus menggali hingga lubang itu cukup dalam. Maafin aku, Rin, bisiknya lirih sebelum menurunkan tubuh istrinya ke dalam lubang. Ia menutupinya dengan tanah perlahan. Setiap sekop terasa seperti beban dosa yang menumpuk di dadanya. Selesai, ia berdiri, menatap tanah basah yang kini menutupi tubuh wanita yang dulu ia cintai. Pohon Kamboja itu bergoyang pelan, kelopaknya jatuh satu persatu ke tanah, seperti air mata yang menetes dari langit. Dimas masuk ke rumah, membersihkan darah di lantai dapur, mengganti bajunya, dan menyalakan televisi seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyiapkan alibi. Ia akan bilang pada tetangga bahwa Rina kabur dari rumah setelah bertengkar hebat,
Namun ketika malam semakin larut dan hujan reda, suara lirih terdengar dari halaman belakang, isak pelan. Seperti tangisan seseorang yang mencoba bicara di antara tanah dan bunga Kamboja yang baru ditanam kembali. Dimas menatap ke arah jendela, wajahnya pucat. Angin malam berhembus, membawa bisikan samar, "Mas." Suara itu lembut, tapi cukup membuat darahnya berhenti mengalir seketika. Dan malam berdarah itu menjadi awal dari kutukan yang tak bisa ia hapus. Sahabat Rina belum benar-benar pergi. Suara lirih itu lembut, tapi cukup membuat darah Dimas berhenti mengalir seketika. "Mas." Bisikan itu terdengar lagi. Datang entah dari mana, Dimas terpaku di ruang tamu. Matanya menatap jendela yang mengarah ke halaman belakang. Di luar pohon Kamboja bergoyang pelan tertiup angin malam, kelopak bunganya berjatuhan satu persatu ke tanah yang masih basah oleh hujan. Tanah yang kini menyimpan rahasia paling kelam dalam hidupnya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Mungkin hanya suara angin, pikirnya. Tapi saat ia melangkah ke dapur untuk meneguk air, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, "Mas," dingin, lirih, seperti suara Rina, lembut dan menyayat. Gelas di tangannya jatuh dan pecah. Dimas membeku. Ia mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Dengan langkah gemetar, ia menatap jendela belakang. Dan di sana, di balik tirai, tampak bayangan samar seseorang berdiri di bawah pohon Kamboja. Tubuhnya tampak buram, seperti diselimuti kabut, tapi bentuk rambut panjang yang menutupi wajahnya. Tak mungkin salah. Dimas menutup mata, mencoba mengusir bayangan itu. Ketika ia membuka kembali, sosok itu sudah lenyap. Ia tertawa kecil, gugup, lalu menepuk dadanya. Cuma stres, gumamnya pelan. Namun malam itu menjadi awal dari gangguan yang tak berhenti. Keesokan harinya, Dimas berangkat kerja seperti biasa. Tapi di mobil, ia mencium aroma bunga Kamboja yang begitu kuat. Padahal semua kaca tertutup rapat. Ia menatap kaca spion, dan untuk sepersekian detik, ia melihat sosok wanita duduk di kursi belakang. Rambutnya panjang dan basah, wajahnya tak terlihat jelas. Dimas terperanjat, mengerem mendadak hingga hampir menabrak pagar pembatas. Ketika menoleh ke belakang, kursi itu kosong, tangannya gemetar saat menyalakan mesin lagi. "Aku cuma kurang tidur," katanya meyakinkan diri, tapi jantungnya berdegup kencang dan keringat dingin membasahi tengkuknya. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin mencekam. Setiap malam, Dimas mendengar langkah kaki dari arah dapur. Langkah pelan, menyeret, lalu berhenti tepat di depan kamarnya. Kadang terdengar suara piring berjatuhan, kadang bisikan lembut memanggil namanya, tapi setiap kali ia berani membuka pintu kamar, tak ada siapa-siapa. Hanya aroma bunga Kamboja yang semakin menyengat dan hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Livia mulai sering datang ke rumah. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, hanya melihat Dimas tampak murung dan mudah marah. "Mas, kenapa sih?" tanya Livia suatu malam. "Akhir-akhir ini kamu kayak orang ketakutan." Dimas menatapnya dengan mata lelah. "Tidak ada apa-apa, aku cuma capek. Tapi muka kamu pucat banget." Livia mendekat, memegang tangannya. "Kalau kamu nggak kuat tinggal di sini, pindah aja ke apartemen aku. Rumah ini kan penuh kenangan sama." Dimas menatapnya lama. "Justru itu masalahnya, Liv. Aku merasa dia belum pergi." Livia mengernyit. "Maksud kamu?" Dimas tak menjawab. Ia menatap jendela yang tertutup tirai, seolah takut sesuatu akan muncul di baliknya. Malamnya, Livia memutuskan menginap. Ia pikir Dimas cuma terlalu sensitif. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara air dari kamar mandi. Ia mengira Dimas yang sedang mandi. Tapi saat melihat ke sisi ranjang, lelaki itu masih tertidur di sebelahnya. Livia menatap pintu kamar mandi dengan bingung. Suara itu berhenti. Digantikan bunyi ketukan pelan di pintu. "Toki, Mas." Bisiknya mengguncang bau Dimas. "Ada orang di kamar mandi." Dimas membuka mata masih setengah sadar. "Apa?" Mereka berdua menatap ke arah kamar mandi. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Tok, tok, 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 tok." Dimas bangkit perlahan. "Siapa di sana?" tanyanya. Mencoba tegas meski suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ia berjalan mendekat, memegang gagang pintu. Saat hendak membuka, tiba-tiba air dari keran menyala sendiri. Bunyi gemericik memenuhi ruangan, dan ketika Dimas membuka pintu dengan cepat, tidak ada siapa-siapa.
Namun cermin di dinding kamar mandi berembun, dan di atas embun itu ada tulisan samar, "Aku dingin." Pas Livia menjerit keras, Dimas mematung, matanya membesar, napasnya tersengal. Ia menatap tulisan itu lama, sebelum akhirnya menutup pintu dengan keras. Sudah cukup," teriaknya. Tapi tak ada yang menjawab selain suara air yang menetes dari shower. Malam itu mereka tak tidur. Livia menangis ketakutan, sementara Dimas duduk di lantai dengan kepala tertunduk. Setiap kali angin berhembus dari arah jendela, aroma bunga Kamboja mengisi kamar, seolah mengingatkan bahwa Rina masih di sana, diam-diam menyaksikan mereka. Keesokan paginya, Livia bergegas pergi. Ia menolak tinggal lebih lama. "Aku nggak mau balik ke rumah itu lagi. Mas, aku sumpah, ini bukan tempat manusia. Liv, tolong jangan tinggalkan aku," pinta Dimas putus asa, tapi Livia hanya menatapnya dengan ketakutan. "Kalau kamu masih di sana, kamu yang akan mati duluan." Setelah Livia pergi, rumah itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dimas mencoba menenangkan diri dengan minum-minum di ruang tamu. Tapi semakin banyak ia meneguk, semakin kabur pikirannya. Ia memandangi foto pernikahan di dinding. Foto dirinya dan Rina tersenyum bahagia. Lalu tanpa sadar, ia melemparkannya ke lantai hingga kaca pecah berantakan. Tiba-tiba dari arah dapur, terdengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih cepat, lebih berat. Dimas berdiri, wajahnya pucat, tangannya memegang pecahan kaca di lantai. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Hembusan udara dingin menyentuh tengkuknya. "Mas," suara itu datang lagi, suara yang ia kenal, tapi tak seharusnya ada di dunia ini. Perlahan Dimas menoleh, dan di sana, di ujung ruang tamu yang temaram, berdiri Rina. Wajahnya pucat, mata lebam, bibirnya biru, rambutnya basah dan meneteskan air ke lantai. Tubuhnya masih mengenakan daster bunga-bunga yang sama seperti malam ia dibunuh. Di tangan kirinya, kelopak Kamboja menetes satu persatu, seolah baru dipetik dari kuburan Mas Wumaudsa. "Kenapa kuburanku dingin sekali?" bisiknya lirih. Dimas menjerit, menjatuhkan pecahan kaca, lalu berlari ke kamar sambil mengunci pintu. Tapi suara langkah Rina terdengar mendekat, menyeret satu demi satu. Di bawah pintu, air mengalir masuk perlahan, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Dimas menutup telinganya, menangis ketakutan. "Maaf, Rin, aku nggak sengaja, aku nyesal." Tapi suara itu hanya tertawa pelan dari balik pintu, tawa yang penuh kesedihan, tapi juga mengandung amarah yang menakutkan. Dan di luar, di bawah pohon Kamboja, tanah yang pernah ia gali berguncang pelan. Bunga-bunganya mekar serentak, seolah menyambut sesuatu yang baru bangkit dari peraduan. Malam itu, arwah Rina benar-benar kembali. Tangis pilu di bawah pohon Kamboja malam itu perlahan mereda, meninggalkan hawa dingin yang terasa menusuk ke dalam tulang. Dimas berdiri kaku di jendela, menatap halaman belakang yang samar diterangi lampu taman. Ia mengira semuanya telah selesai. Rina sudah tiada, terkubur dalam diam di bawah pohon yang menjadi saksi cinta mereka dulu, tapi hatinya tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali angin berhembus, aroma Kamboja seakan lebih tajam dari biasanya. Dan di sela hembusan itu, seolah ada suara lirih yang memanggil namanya Dimas. Beberapa bulan berlalu, semua berjalan seolah normal. Dimas kini hidup bersama Livia, wanita yang dulu hanya sebatas godaan di kantor. Mereka menikah secara sederhana, bahkan terlalu cepat setelah kepergian Rina. Tetangga-tetangga mulai berbisik, tapi Dimas menutup semuanya dengan senyum dan cerita bahwa Rina meninggalkannya karena tak tahan hidup miskin. Livia percaya atau berpura-pura percaya dan merasa menjadi pemenang. Rumah kecil di ujung gang itu kini dicat ulang, tirai diganti, dan aroma wangi ruangan yang manis menggantikan bau masakan Rina dulu. Tapi satu hal yang tak disentuh, pohon Kamboja di belakang rumah. Malam itu, malam pertama mereka sebagai suami istri, udara lembab dan berat, hujan baru saja reda, menyisakan rintik kecil di genting yang menetes perlahan ke tanah. Dimas duduk di tepi ranjang, mengenakan kaos putih, sementara Livia mengenakan gaun tidur berwarna merah muda. Ia terlihat bahagia, matanya berbinar, namun di balik itu ada rasa gugup yang tak bisa disembunyikan. "Akhirnya, Ciu, malam kita juga tiba," katanya dengan senyum menggoda. Dimas berusaha membalas senyum itu, tapi ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Di luar,
Angin berhembus membawa aroma Kamboja yang lembab. Bau itu sangat familiar. Ia mencoba mengabaikannya. Livia memeluknya dari belakang, menempelkan wajahnya ke punggung Dimas. "Sayang, kamu kenapa? Seperti tegang sekali," ujarnya pelan. "Enggak, cuma capek aja," jawab Dimas singkat. Tapi matanya menatap jendela kamar yang sedikit terbuka. Tirai bergerak lembut, dan di sela gerakannya, Dimas seperti melihat sesuatu. Bayangan putih berdiri di luar, tepat di bawah pohon Kamboja. Ia berkedip cepat, menatap lagi. Tak ada apa-apa, hanya ranting yang bergoyang. Malam semakin larut. Livia sudah berbaring, tertidur setengah nyenyak setelah lelah menunggu Dimas yang gelisah. Lampu kamar diredupkan. Hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah jendela, menimpa lantai kayu yang berderit pelan. Dimas berusaha memejamkan mata, tapi pikirannya penuh dengan bayangan malam itu. Tangan Rina yang meronta, matanya yang memohon ampun, dan darah yang menetes dari ujung bibirnya. Semua terlintas seperti film rusak yang berputar terus-menerus di kepalanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dapur, pelan berat, seperti menyeret sesuatu. Tok, tok, tok. Dimas membuka mata. Ia menatap jam di dinding. Pukul 12:15, semua pintu sudah dikunci, tak mungkin ada orang lain. Ia bangkit perlahan, mengambil senter di meja dan berjalan ke arah suara itu. Livia terlelap, tak menyadari suaminya keluar kamar. Begitu sampai di dapur, udara terasa sangat dingin. Senter di tangan Dimas bergetar. Ia mengarahkan cahaya ke arah wastafel kosong. Ke meja makan juga tak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia menyorot ke lantai, ada jejak basah seperti tapak kaki kecil telanjang dan berjejer menuju arah halaman belakang. Dimas mengikuti dengan langkah ragu. Pintu dapur yang menuju taman belakang terbuka sedikit, padahal tadi sudah dikunci. Saat ia mendorong pintu itu, angin malam menerpa wajahnya. Bau tanah basah bercampur aroma Kamboja yang tajam membuat dada terasa sesak. Di bawah pohon itu, tanahnya terlihat sedikit berbeda, seolah baru terganggu. Dimas menelan ludah. "Jangan-jangan," gumamnya pelan. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, terdengar bisikan lembut dari arah batang pohon. "Mas, dingin di sini." Dimas langsung memutar tubuhnya, menyorot ke segala arah, tapi tak ada apa pun. Hanya angin yang membuat dedaunan berdesir. Dia kembali ke kamar dengan napas tersengal, berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu cuma halusinasi karena rasa bersalah. Ia masuk ke kamar dan mendapati Livia duduk di tepi ranjang, menatap ke arah pintu. Wajahnya pucat, mata melebar. "Mas, barusan ada yang ketawa di sebelahku," katanya gemetar. Dimas mendekat cepat. "Ketawa? Siapa?" Livia menunjuk ke arah jendela. "Di situ aku lihat bayangan perempuan." Dimas membuka tirai dengan kasar. Tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela terlihat bekas tangan. Samar tapi jelas, seolah seseorang baru saja menyentuhnya dari luar. Dimas menarik Livia ke pelukannya, mencoba menenangkan, tapi tangannya sendiri dingin dan berkeringat. "Ini seperti kau tak tahu periksa." Malam itu, mereka tak bisa tidur. Setiap kali lampu dipadamkan, terdengar suara langkah di luar kamar. Kadang seperti seseorang sedang mengais tanah, kadang seperti napas panjang dari balik pintu. Dimas menyalakan semua lampu rumah hingga terang benderang. Tapi cahaya justru menampakkan sesuatu yang tak ingin dilihat. Noda merah samar di ubin dekat dapur, tepat di tempat ia dulu menyeret tubuh Rina. Ia yakin sudah membersihkannya, tapi kini noda itu muncul lagi. Segar seperti baru, Livia menangis ketakutan. "Mas, ayo kita keluar dari rumah ini." "Aku enggak tahan," katanya memohon. Tapi Dimas hanya diam, menatap noda itu dengan mata kosong. Dalam pikirannya, ia mulai mendengar suara lembut, memanggil namanya berulang-ulang. "Mas Dimas Kelitisi, kenapa kamu tegak?" Suara itu datang dari segala arah, dari dinding, dari lantai, dari dalam kepalanya sendiri. Dimas menjerit, memukul-mukul kepalanya. Sementara Livia berlari keluar kamar, menabrak kursi dan hampir terjatuh. Ia berhenti di dapur lalu terpaku. Dari jendela yang menghadap ke halaman belakang, ia melihat sosok perempuan berambut panjang, berdiri di bawah pohon Kamboja. Gaunnya putih lusuh, meneteskan air dan tanah. Matanya kosong tapi menatap lurus ke arah Livia. "Rina," bisik Livia tanpa sadar. Sosok itu tersenyum, senyum yang tipis tapi dingin. Lalu dalam sekejap, lampu rumah padam semuanya. Suara jeritan Livia menggema malam itu.
menembus gelap yang pekat, dan dari arah halaman belakang terdengar bisikan halus diiringi suara tanah yang tergali perlahan. Seolah seseorang sedang bangkit dari kubur, malam pertama yang seharusnya penuh cinta berubah menjadi malam teror. Dimas berlari ke arah Livia, tapi langkahnya terhenti ketika melihat lantai basah oleh lumpur. Dari arah dapur, sosok Rina muncul perlahan, wajahnya pucat kehijauan, bibirnya membiru, dan matanya meneteskan darah hitam. Ia berjalan pelan sambil berkata lirih, "Aku cuma mau ikut malam pertamamu, Mas." Dan pada detik itu Dimas tahu, arwah Rina tak akan pernah membiarkan mereka hidup tenang. Malam baru saja dimulai. Kalimat lirih itu, "Aku cuma mau ikut malam pertamamu, Mas," masih bergema di kepala Dimas ketika kegelapan menelan seluruh isi rumah. Suara itu seolah tidak datang dari depan, tapi dari segala arah sekaligus. Udara di dalam rumah berubah dingin membeku, dan bau Kamboja semakin menusuk, membuat Livia hampir muntah ketakutan. Dimas memegang erat tangannya, mencoba melangkah mundur, tapi langkah kaki mereka seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Lantai yang semula keras kini terasa lembek, seperti diinjak di atas tanah basah. Livia menjerit, "Mas, lantainya. Lihat, ini bukan ubin." Dimas menunduk, dan dadanya seketika berguncang hebat. Di bawah kakinya, ubin dapur perlahan berubah. Retak terkelupas, dan dari sela-selanya muncul tanah hitam lembab, seolah rumah itu sedang menyingkap rahasianya sendiri. Bau anyir darah bercampur dengan aroma tanah busuk, menyeruak tajam. Dimas berusaha menarik Livia, tapi perempuan itu sudah membeku ketakutan. Matanya terpaku ke arah jendela dapur. Di sana Rina berdiri lagi, kali ini lebih dekat. Rambutnya yang basah menutupi separuh wajah, tapi dari sela-selanya tampak senyum yang tak seharusnya dimiliki manusia. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena amarah yang menahan dirinya di antara dunia dan kematian. "Mas, masih ingat malam itu?" Suaranya serak, seperti berasal dari tenggorokan yang tersumbat tanah. "Kamu bilang aku satu-satunya, tapi kamu yang kubur aku di sini." Livia menutup telinganya, menangis histeris. Dimas mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ia tak bisa bergerak, seolah udara di sekitarnya berubah padat. Dalam detik itu, sosok Rina melangkah masuk menembus jendela dapur. Tidak membuka, tidak menghancurkan kaca, hanya melewati seperti kabut yang menembus udara. Rina berdiri hanya sejengkal dari Dimas. Tubuhnya meneteskan air keruh. Dari lehernya, bekas jari mencekik tampak jelas, berwarna ungu kehitaman. Ia mengangkat tangan, jari-jarinya gemetar, lalu menyentuh pipi Dimas dengan lembut. Sentuhan itu dingin seperti es. "Kamu tahu, Mas," bisiknya lembut, "aku masih bisa rasakan waktu kamu tekan bantal itu di wajahku. Aku masih dengar suara kamu bilang, 'Maaf, Rin,' sebelum napasku berhenti." Dimas menatap wajah itu. Wajah yang dulu ia cintai, kini berubah menjadi topeng kematian. Air matanya menetes tanpa sadar. Aku kilaf, Rin. Aku takut, aku cuma takut ketahuan." Potong Rina tajam. Senyumnya berubah menjadi tatapan benci yang membara. "Sekarang aku yang mau kamu rasakan apa yang aku rasakan." Tiba-tiba, tangan Rina mencengkeram leher Dimas. Dingin tapi kuat. Dimas berusaha melepaskan diri, tapi kekuatannya sia-sia. Livia berteriak menendang tubuh Rina, tapi kakinya justru menembus tubuh hantu itu seperti udara. Rina menoleh perlahan ke arah Livia dan berbisik, "Kamu juga ikut bersalah." Lalu angin kencang menerpa ruangan. Semua benda berjatuhan, piring pecah, pintu terbanting. Tirai berkibar liar, lampu menyala dan padam bergantian, menimbulkan cahaya strobo yang membuat pemandangan semakin mencekam. Di sela cahaya itu, bayangan tubuh Rina tampak berlipat-lipat di dinding. Seperti ada puluhan dirinya berdiri mengelilingi mereka. Livia berlari ke kamar, menutup pintu dan bersembunyi di bawah ranjang, tapi dari dalam tanah terdengar suara lirih, seperti seseorang sedang mencakar. Tok, 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 diikuti bisikan. "Livia, cantik ya kamu, tapi kamu tidur di kasurku." Livia menjerit sekeras-kerasnya. Dari bawah ranjang, tangan pucat penuh tanah muncul, meraih pergelangan kakinya. Ia menendang, berusaha kabur, tapi tangan itu makin kuat menariknya. Dimas, yang mendengar jeritan itu, berlari masuk ke kamar dan melihat Livia. Setengah tubuhnya sudah terseret ke bawah ranjang.
Ia menarik tangan Livia dengan sekuat tenaga, sampai terdengar bunyi krek dari bahunya yang terkilir, tapi Dimas tidak menyerah. Dengan sekali hentakan, ia berhasil menarik Livia keluar. Tubuh perempuan itu kotor, penuh tanah dan menangis histeris. "Ayo keluar! Kita keluar dari rumah ini sekarang!" teriak Dimas. Mereka berlari menuju pintu depan, tapi begitu gagang pintu diputar. Pintu itu tak bergerak. Dimas menendang sekuat tenaga. Tapi justru suara lain terdengar, suara langkah kaki pelan dari arah belakang mereka. Ketika Dimas menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Lantai ruang tamu kini berubah menjadi lumpur. Dari lumpur itu, tangan-tangan pucat muncul satu persatu, seperti ingin menarik siapapun yang berdiri di atasnya. Dimas menarik Livia ke arah sofa, berusaha menghindar, tapi tangan-tangan itu semakin banyak. Dan di tengah-tengah lumpur itu, tubuh Rina muncul perlahan, seperti bangkit dari kubur. Masa-mai suaranya lirih. "Aku sudah menunggumu lama." Tubuhnya kini utuh, tapi bagian wajahnya mulai membusuk. Matanya tak lagi berwarna, hanya rongga hitam pekat. Ia melangkah mendekat, tanah di kakinya meninggalkan jejak basah. Setiap kali ia bergerak, Dimas berjongkok, menangis dan menutup wajah. "Ampuni aku, Rin. Aku menyesal. Aku takut. Tolong." Rina berhenti di depan Dimas. Ia menatap lelaki itu lama, lalu berkata dengan nada yang lembut tapi dingin, "Dulu kamu juga bilang tolong waktu aku menangis di bawah bantal, tapi kamu tetap tekan aku sampai diam." Lalu ia menunduk, menatap tangan Dimas yang gemetar, dan berkata, "Sekarang giliranku yang menenangkanmu." Dalam sekejap tangan Rina menembus dada Dimas. Livia menjerit ngeri ketika melihat tangan hantu itu mencengkeram jantung Dimas yang masih berdetak, lalu melepaskannya perlahan. Dimas jatuh ke lantai, tubuhnya kejang, matanya terbuka lebar tanpa napas. Darah mengalir membentuk genangan di sekitar tubuhnya, bercampur dengan tanah hitam yang terus merembes dari bawah lantai. Rina menatap tubuh suaminya tanpa ekspresi, lalu ia menoleh ke arah Livia, yang kini terduduk lemah di pojok ruangan, wajahnya penuh air mata dan tanah. "Kamu yang menggantikan tempatku ya, kamu memang sweet ya." Livia menggeleng cepat, tapi Rina melangkah mendekat. Senyum dinginnya kembali mengembang. "Tenang, aku nggak mau kamu mati malam ini. Aku cuma mau kamu tahu, rasanya tinggal di rumah yang dibangun dari kebohongan." Rina menghilang dalam kabut putih, meninggalkan aroma busuk yang menusuk. Tapi dari lantai, suara lirih masih terdengar, seperti erangan dari dalam tanah. Suara Dimas yang memanggil nama istrinya. Livia berlari keluar rumah, terhuyung-huyung di tengah hujan deras, meninggalkan rumah Kamboja yang kini tak lagi tampak seperti rumah, melainkan kuburan yang hidup. Dan malam itu, di antara derasnya hujan dan gemuruh petir, terdengar jeritan panjang dari dalam rumah itu. Jeritan seorang lelaki yang sudah mati, dan bisikan lembut seorang perempuan dari bawah tanah. "Sekarang giliranmu yang menunggu, Mas." Bisikan itu terus menggema di kepala Livia. Bahkan setelah ia berhasil kabur dari rumah terkutuk itu, hujan deras membasahi tubuhnya yang gemetar. Bajunya penuh tanah dan darah. Ia berlari tanpa arah, menembus jalanan gelap di pinggiran kota. Setiap kali menoleh ke belakang, ia merasa ada sosok yang mengikutinya. Bayangan perempuan berambut panjang yang berjalan tanpa menapak tanah. Livia akhirnya tiba di rumah kontrakan kecil, tempat tinggalnya sebelum menikah. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat, matanya merah karena menangis. Ia menutup pintu rapat-rapat dan langsung mengunci semua jendela. Namun bahkan di dalam keheningan itu, suara tetesan air terdengar dari kamar mandi, disusul aroma Kamboja yang samar-samar menguar di udara. Tidak mungkin, aku sudah keluar dari sana," bisiknya dengan suara parau. Ia memeluk lutut, berusaha menenangkan diri, tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan Rina muncul, wajah membusuknya, matanya yang hitam pekat, dan suaranya yang lembut tapi menusuk. Pagi harinya, warga sekitar menemukan Livia tergeletak di depan rumahnya. Ia masih hidup, tapi linglung dan terus menggumamkan kalimat yang sama. Dia datang untuk malam pertamaku." Tak ada yang paham maksudnya, tapi sejak saat itu, Livia seperti kehilangan sebagian warasnya. Beberapa hari berlalu, jenazah Dimas ditemukan di rumah lamanya.
Polisi menyimpulkan bahwa ia meninggal karena serangan jantung mendadak, meski kondisi tubuh dan ruangan sangat tidak wajar. Lantai ruang tamu ditemukan rusak, seperti digali dari bawah, dan ada bekas tanah serta darah mengering di mana-mana. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Hanya satu hal yang membuat bulu kuduk petugas berdiri. Di dinding dapur, tertulis dengan darah, "Aku sudah menunggunya." Livia datang ke pemakaman Dimas dengan wajah lesu. Meski semua orang memandangnya penuh curiga, ia tetap berdiri di sisi makam dengan tatapan kosong. Dalam hatinya, ia tahu arwah Rina belum pergi. Setiap malam, mimpinya selalu sama. Rina berdiri di balik pohon Kamboja dengan gaun putih, memanggil namanya sambil tersenyum samar. Malam itu, Livia duduk di kamar, memandangi cermin besar di hadapannya. Hari itu seharusnya menjadi malam pertamanya yang sebenarnya, malam di mana ia resmi menjadi istri sah Dimas, tapi suaminya telah mati. Dan yang tersisa hanyalah kenangan kelam. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyalakan lilin di meja rias. Sudah cukup. Semuanya sudah berakhir, bisiknya sambil menatap pantulan wajahnya di cermin. Namun pantulan itu perlahan berubah. Di belakangnya, samar-samar muncul bayangan seorang perempuan. Rambut panjang basah menutupi wajahnya. Tubuhnya berdiri di pojok ruangan. Livia memejamkan mata, membuka lagi, dan bayangan itu menghilang. Ia mencoba meyakinkan diri itu hanya halusinasi. Tapi lalu, cermin berembun di permukaannya, muncul tulisan dari kabut lembab. "Malam pertama kita belum selesai, Livia." Livia menjerit, menjatuhkan lilin hingga api kecil menjilat meja. Ia berlari ke tempat tidur dan menarik selimut sampai menutupi wajahnya. Namun di bawah selimut, udara berubah dingin dan lembab, seolah ia bersembunyi di dalam tanah. Dari arah bawah ranjang terdengar bisikan, "Jangan takut. Aku juga ingin rasakan malam pertama." Tiba-tiba kasur bergetar hebat. Livia berteriak, menarik selimut, dan melihat Rina duduk di ujung ranjang. Rambutnya menjuntai basah, matanya menatap tajam, namun senyumnya tetap lembut seperti dulu. "Kamu cantik, Livia. Sekarang aku tahu kenapa Dimas memilihmu. Tapi kamu tahu, dia tidak pernah benar-benar mencintaimu. Cintanya masih di sini." "Esaan di ti kandanu seura tedur." Bersamaku, Rina menyentuh dada kirinya sendiri. Dan darah mengucur pelan. Dia bilang aku cinta terakhirnya. Tapi lihat, aku mati karena cinta itu. Livia terisak, tubuhnya gemetar. "Tolong, baik sama aku yang tidak tahu siapa apa. Aku tidak ingin semua ini." Rina menunduk, menatapnya tajam. "Tapi kamu tahu dia sudah beristri. Kamu tetap datang, kamu tetap tidur di ranjangku." Suara Rina bergema di seluruh ruangan, disertai hembusan angin yang memadamkan lilin terakhir. Kegelapan menelan semuanya. Livia merasakan sesuatu dingin menyentuh lehernya. Ia membuka mata dan melihat Rina berbaring di sampingnya. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Livia. "Malam pertama, Liv. Waktunya kita berbagi suami untuk terakhir kali." Tangan Rina perlahan meraih dagu Livia, dan saat itu tubuh Livia tak bisa bergerak, nafasnya tercekat. Ruangan tiba-tiba dipenuhi suara lirih rintihan dan tangisan. Di cermin, dua sosok terlihat berbaring di ranjang. Satu hidup, satu mati. Tapi yang lebih menyeramkan, bayangan Dimas juga muncul di antara mereka. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tangannya meraih bahu keduanya. Suara ketukan lembut terdengar dari jendela. "Tok ciwa, tok ciwa, tok." Rina menatap ke arah suara itu lalu tersenyum. Dia datang. Sekarang kita bertiga. Jendela terbuka pelan dan angin kencang menerpa kamar. Rina bangkit, berdiri di ujung ranjang, lalu menatap Livia dengan mata penuh kegelapan. "Kau tahu di dunia arwah, tidak ada yang disebut cinta sejati, hanya penyesalan yang kekal." Lalu tubuh Rina bergetar hebat dan ia menjerit. Jeritan panjang yang memecah malam. Semua lampu di rumah Livia pecah bersamaan. Ketika suara itu reda, Livia sudah tak sadarkan diri di lantai. Wajahnya pucat, matanya terbuka menatap kosong. Keesokan paginya, tetangga menemukan rumah Livia dalam keadaan berantakan. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Namun di atas tempat tidur, tercium kuat aroma bunga Kamboja. Di cermin kamar, tertulis dengan darah, "Sekarang aku tidak sendiri lagi." Sejak malam itu, tak ada yang berani mendekati rumah kontrakan itu. Warga bilang, setiap malam Jumat,
Dari jendela kamar terlihat dua sosok perempuan duduk di tepi ranjang, saling menatap dalam diam. Satu dengan wajah cantik, satu dengan wajah rusa. Dan di antara mereka, bayangan laki-laki berdiri membisu, menatap mereka dengan tatapan kosong. Malam pertama yang seharusnya jadi awal kebahagiaan, berubah menjadi pertemuan tiga jiwa terkutuk, cinta, pengkhianatan, dan balas dendam yang tak pernah selesai. Sejak malam itu, rumah tempat Livia ditemukan tak lagi dihuni siapapun. Tak ada yang berani mendekat apalagi masuk. Warga menyebutnya rumah Kamboja karena pohon Kamboja di halamannya terus mekar meski tanah di sekitarnya kering dan tandus. Pohon itu tumbuh tepat di atas tempat Dimas dulu mengubur jasad Rina, dan entah kenapa baunya selalu menyengat seperti bunga di kuburan basah. Awalnya hanya desas-desus. Anak-anak kampung yang bermain di dekat rumah itu mengaku mendengar suara tangisan perempuan setiap malam Jumat, kadang dari dapur, kadang dari bawah pohon. Suaranya lirih, seperti memanggil seseorang. Diikuti aroma tanah basah dan angin dingin yang menusuk tulang. Para orang tua melarang siapa pun mendekat, terutama setelah satu persatu orang yang mencoba mengintip ke dalam rumah jatuh sakit tanpa sebab. Beberapa minggu kemudian, rumah itu dijual murah oleh keluarga Dimas. Tak ada yang mau membelinya. Sampai akhirnya datang seorang pria bernama Bayu, pengusaha muda yang mengaku tak percaya hal-hal mistis. Ia melihat rumah itu sebagai peluang. Letaknya strategis dan harganya jauh di bawah pasaran. Meski warga sekitar memperingatkan, Bayu tetap bersikeras merenovasi rumah itu. Rumah ini cuma perlu dibersihkan, katanya sombong. Hari pertama renovasi berjalan lancar. Para tukang bekerja menebang rumput liar, mengecat ulang dinding, dan memperbaiki pagar berkarat. Tapi ketika mereka mulai menggali tanah di halaman belakang untuk membuat taman, skop salah satu tukang mengenai sesuatu yang keras. Mereka mengira itu batu besar. Tapi ketika digali lebih dalam, muncul tulang manusia yang masih terbungkus kain kusam. Bau busuk menyengat, bercampur aroma bunga Kamboja yang tiba-tiba merebak kuat. Para pekerja panik dan lari ketakutan. Bayu yang datang memeriksa hanya bisa menatap kosong pada lubang galian itu. Ia segera melapor ke polisi dan hasil identifikasi menunjukkan bahwa tulang itu milik seorang wanita. Nama Rina akhirnya muncul kembali di berita. Warga sekitar terdiam. Sebagian menunduk takut, sebagian lagi merasa lega karena akhirnya kebenaran terbongkar. Tapi malam setelah polisi mengangkut tulang itu, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan terjadi. Bayu yang tinggal sementara di rumah itu sendirian mulai merasakan hal aneh. Angin berhembus dingin padahal semua jendela tertutup rapat. Dari kamar mandi terdengar suara air menetes meski keran tertutup, dan setiap kali ia melewati dapur, aroma Kamboja selalu mengikuti. Semakin tajam saat malam semakin larut. Tepat pukul 2 dini hari, Bayu terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Dia mengira itu angin. Tapi suara itu berulang, ritmenya pelan dan sabar. Tok, 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 dengan jantung berdegup. Bayu bangkit, mengambil senter dan membuka pintu. Tak ada siapa pun. Koridor gelap, hanya suara detak jam di ruang tamu. Namun ketika ia menyorotkan senter ke arah tangga, sesuatu membuatnya terpaku. Di ujung tangga bawah, berdiri sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih basah meneteskan air. Wajahnya pucat, lehernya tampak lebam ungu, dan matanya menatap langsung ke arah Bayu. Dari mulutnya keluar suara serak. Kenapa kamu gali kuburanku? Bayu mundur beberapa langkah, tapi sosok itu perlahan naik tangga. Langkahnya tak bersuara. Ia berusaha menyalakan lampu, tapi listrik padam tiba-tiba. Dalam kegelapan, senter di tangannya berkedip pelan, menyoroti wajah perempuan itu, yang kini hanya sejengkal dari wajahnya. Siapa kamu? Bayu berteriak ketakutan. Perempuan itu tersenyum tipis. Anakku Ansko Sumbaita, yang dikubur di bawah Kamboja. Bayu menjerit dan berlari keluar rumah. Tapi pintu depan terkunci rapat. Ia menendang, memukul, berteriak minta tolong. Namun tak seorang pun mendengar. Suara perempuan itu kini terdengar di dekat telinganya, berbisik. Kenapa kau ganggu rumah kami? Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara lain, laki-laki berat dan serak. Rin, sudah cukup. Biarkan saja. Bayu menoleh, dan matanya melebar melihat dua sosok lain muncul di tengah ruangan. Seorang pria dengan wajah pucat, darah menetes dari dada,
dan seorang wanita lain yang wajahnya hancur sebagian, Livia dan Dimas, ketiganya berdiri di depan Bayu. Tubuh mereka berlumur tanah dan darah, menatapnya bersamaan. Lalu Rina melangkah maju dan menunjuk dada Bayu. "Kau sudah buka jalan kami. Sekarang rumah ini tak bisa kosong lagi." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Bayu bergetar. Dari lantai muncul tangan-tangan pucat, mencengkeram pergelangan kakinya dan menariknya ke bawah. Ia menjerit, berusaha melawan, tapi kekuatan itu terlalu kuat. Tubuhnya ditarik perlahan masuk ke dalam lantai, ke dalam tanah yang kini berubah seperti lumpur. Nafasnya tercekat, dan sebelum kepalanya benar-benar tenggelam, ia melihat ketiga arwah itu menatapnya dengan senyum puas. Keesokan paginya, rumah itu tampak tenang. Tukang-tukang yang datang heran karena Bayu tak keluar dari rumah. Ketika mereka memaksa masuk, rumah itu kosong, tak ada siapa pun. Tapi di halaman belakang, tepat di bawah pohon Kamboja yang kini berbunga lebih lebat dari biasanya, terlihat tanah baru yang tergali. Seperti baru saja menelan seseorang. Sejak saat itu, rumah itu benar-benar ditinggalkan. Tak ada lagi yang berani menyentuhnya. Namun setiap malam Jumat, bau Kamboja memenuhi udara kampung. Kadang terdengar suara tawa perempuan, kadang tangisan lirih, kadang pula suara laki-laki yang memanggil Rina dari dalam rumah. Beberapa warga bersumpah pernah melihat dari jauh di jendela lantai 2. 3 bayangan berdiri berdampingan. Seorang perempuan bergaun putih, seorang lelaki dengan baju kerja penuh darah, dan seorang perempuan muda bermata kosong. Mereka menatap keluar, seolah menunggu seseorang yang belum datang. Dan konon, siapapun yang nekat mendekati rumah itu di malam Jumat akan mendengar suara pelan dari arah pohon Kamboja. "Rumah ini sudah penuh, tapi kalau kamu mau tinggal, kami selalu bisa berbagi." Rumah Kamboja itu kini menjadi legenda di kampung itu. Tak ada yang tahu pasti di mana batas antara dunia hidup dan mati di sana. Tapi satu hal pasti, cinta jika dibangun dari kebohongan dan pengkhianatan tak akan berakhir di pelaminan, melainkan di liang yang sama. Di bawah bunga Kamboja yang terus mekar, menebar wangi kematian yang abadi. Pesan itu hanya beberapa kata, tapi cukup untuk membuat darah Rina berdesir dingin. "Makasih untuk malam ini, Mas. Aku nggak akan bisa lupa caramu peluk aku." Rina terdiam, nafasnya tercekat. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Tangannya menggigil hebat, hingga ponsel itu hampir terjatuh. Ia menatap wajah Dimas yang terlelap di sofa, tampak tenang seolah tak pernah melakukan dosa apapun. Malam itu, tanpa suara, air mata Rina jatuh satu persatu. Pohon Kamboja di halaman belakang bergoyang ditiup angin malam, seakan ikut berbisik menyampaikan duka. Dalam diam di balik air matanya, lahir perasaan baru, campuran antara cinta yang patah dan luka yang belum berdarah. Dan di sanalah, retakan pertama rumah tangga itu mulai terbuka lebar, menganga menuju kegelapan yang lebih dalam.